Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ini apa ini gitu, sakit nggak ketahan. Pada saat itu ada salah satu teman mengatakan bahwa batu cincinnya itu yang warnanya hitam ini memiliki khodam yang sangat-sangat tajam dan sangat galak katanya, dan macam-macam. Kamu berani nggak ini? Sok sama barang ini yang saya punya, batu cincin ini. Aduh, tak kencingin tuh, saya nggak bertanggung jawab ya. Kalau ada apa-apa kamu. Astagfirullahaladzim. Namanya batu tuh jangan dipuja-puja, musyrik nanti. Dia agak aneh lihat saya, kok nggak apa-apa. Sempat tanyakan, kamu alat vitalnya bengkak enggak? Saking keselnya ngeliat kayak gitu. Ini kalau begini terus kayak gini nih, lebih baik kita rusak orangnya aja, diomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang. Channel Melihat Malam tayang pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Diingat ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada yang sudah subscribe. Dan kepada yang baru melihat ataupun baru bergabung, mohon subscribe-nya. Saya tunggu komennya, like-nya. Dan apabila bermanfaat video ini, mohon dibagikan atau di-share ke teman-teman. Oke. Untuk sobat melihat malam dimanapun berada, saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya, di mana waktu itu saya dapat tugas dari pembimbing saya. Berawal waktu itu tahun 2004, masih kisaran tahun 2004 ya. Waktu itu saya datang ke penggosok batu cincin, di mana di tempat itu banyak teman-teman yang suka batu cincin. Pada saat itu ada salah satu teman mengatakan bahwa batu cincinnya itu yang warnanya hitam ini memiliki khodam yang sangat-sangat tajam dan sangat galak katanya, dan macam-macam. Dia yang mempunyai batu tersebut namanya Chandra. Saya samarkan ya semuanya yang terjadi di sini. Waktu itu saya duduk nyantai agak di dekatnya ruangan yang terbuka, di mana dia gosok di halaman rumah si penggosok batu tersebut. Saya sebut saja Dadang penggosok tersebut, si pengrajin atau penggosok batu itu. Obrolan-obrolan akhirnya semakin meruncing. Rupanya telinga saya juga agak geli melihatnya nih dan mendengarnya. Melihat teman sama teman obrolan kosong aja kok mau ribut. Terus ini nggak mau ngalah tentang masalah khodam batunya, dia hebat, bagus, tetek bengek segala macam. Waktu itu saya sempat mendekati, apa sih Pak Chandra yang diributkan tuh? Kamu berani nggak nih Pang? Kata tuh. Nih khodamnya, istimewa sekali. Bagi saya sih nggak ada yang nggak takut, semua takut kalau saya salah. Tapi kalau saya benar, tidak ada sedikit pun saya takut sama apapun. Saya takut pun akan kesalahan. Tapi saya tidak mau membenarkan diri, karena saya paling pantang membenarkan diri. Jangan benar kata sendiri. Kamu berani gak ini? Sok kata tuh, sama barang ini yang saya punya, batu cincin ini. Aduh, tak kencingin tuh. Hodam tuh kalanya sama kodim, tak gitu nama saya tuh. Dia tertawa, kamu sih ada-ada aja, bisa-bisa aja. Bener, nggak canda. Sok, saya bukti. Jangan ngomongnya aja Bang. Diambillah sama saya batu tersebut dari Pak Chandra. Sini, saya kencingin. Kayaknya batu tersebut saya kencingin. Saya ambil, kencingin. Ya dengan
tidak mengurangi hormat dan kurang sono terhadap teman-teman. Akhirnya saya kan melihatkan dia, nih batu nih saya kencingin nih, tak kencingin tuh batu, tak kasihin lagi setelah dikencingin tuh, nih Pak Chandra, saya nggak bertanggung jawab ya tuh, kalau ada apa-apa ke kamu. Astagfirullahaladzim, namanya batu tuh jangan dipuja-puja, musyrik nanti gitu. Wah kamu itu kurang ajar kamu, kata ini kencingin, buat apa ini udah kencingin, goblok kamu, kotor tau nggak, udah buat kamu aja. Waktu itu saya kan bantu uang, kata dia bahwa batu tersebut udah ditawar 500.000, dia minta 1 juta. Pikir dia nyebut namanya, 500.000 dapat nih saya, karena udah ditawar sama si A. Akhirnya batu tersebut saya cuci, bersihin, dia bersih. Saya pun tangan juga dicuci sama sunlight ya, bersih semua, udah milik nih, bener nih buat saya, bener ya, sok buat kamu. Akhirnya kantongin sama saya datengin lah orang yang menawar batu tersebut. Alhasil dibayarlah batu itu 500.000. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Saya kasih tahu ke dia, tuh udah laku tuh batu kamu, saya jual karena saya butuh uang. Ya saya bagi dong, itu batu saya tuh. Mana komisinya? Oke, rokok aja 1 bungkus ya. Saya belikan waktu itu, bukan promosi ya ini ya, maaf kata. Dia sukanya rokok LE, saya belikan rokok LE yang dari Jarum tuh, beliin, kasih dia 1 bungkus. Ya saya meninggalkan teman-teman. Sebelum meninggalkan nih, rasa rumah saya nggak enak sama teman-teman, saya ngeluarkan uang 50.000 untuk beli jajanan. Ya buat cemilan lah teman-teman semua di situ, sembari bayar kopi yang mereka minum ke warung. Dah lebihannya saya bawa kabur dah, pamitan itu, seneng rasanya. Ternyata peninggalan saya, Pak Chandra tuh cerita ngalor ngidul ke teman saya, begitulah begini. Saya tahu ceritanya itu dari teman saya yang laporin ke saya, namanya Heri. Heri cerita ke saya, Bang hati-hati nanti malam kamu, nanti kamu kodamnya marah, bisa nyerang kamu, kata Pak Chandra begitu, yang sudah-sudah aja. Saya yang percaya sama Allah. Singkat cerita, esok paginya ketemu lagi lah di tempat penggosokan. Sempat akhirnya kumpul teman-teman juga biasa untuk menunggu hasil gosokan batu. Pak Chandra datang. Sempat dia agak aneh ngeliat saya, kok nggak apa-apa. Sempat nanyakan, kamu alas vitalnya bengkak enggak? Alhamdulillah enggak mulus, enggak apa. Ada lagi kayak itu. Tantang sama saya, sini batunya saya kencingin lagi. Orang gila tuh. Ya rugi saya katanya tuh, ngasih kamu istilah batu yang kayak gitu yang bagus. Kalau batu jelek buat apa, saya nggak laku, untuk apa gitu itu. Akhirnya dia cerita, Bang, ini sih maaf Bang, saya minta bantuan sama kamu kayaknya sih bisalah menanganinya. Ada apa Pak Chandra? Saya geli ngeliatnya tuh, dan saya juga was-was, barangkali ada salah satu warga atau takutnya mengenai keluarga saya. Ada salah satu orang yang mencurigakan di dekatnya wilayah saya, kata itu, wilayah Mundu. Itu ada pohon besar. Nah orang tersebut tuh setiap malam Jumat itu dia sesajian di situ. Entah apa yang dia lakukan. Ada tumpengnya apa itu di pohon besar. Kamu berani enggak? Maksudnya gimana? Saya nggak berani mengurusi urusan orang lain yang bukan urusan saya. Enggak, ini katanya itu sering mengakibatkan orang tersebut tuh setelah ritual apa segala macam, ada salah satu warga sakit. Ya ini sih maaf kata, bukan istilahnya saya fitnah ataupun mengumbar yang enggak. Serius enggak? Saya tanya ke Pak Chandra. Serius Bang, kalau kamu gak percaya, ayo saya tunjukin. Tapi uang makannya mana sebelum saya berangkat? Saya hari ini belum dapat uang. Kamu kan kemarin dapat uang dari saya, hasil jualan batu. Ya itu kan kemarin. Hari ini kan cerita nih, saya belum dapat uang makan. Sini uang makannya dulu buat beli rokok sama beli bensin motor saya.
Akhirnya Pak Chandra ngasih uang ke saya 100.000. Dan saya pun diajak sama dia, nih lokasinya Bang gitu. Singkat cerita, saya datang ke lokasi ya. Nih lokasinya Bang. Emang ada apa? Lihat suasana di situ, iya pohon besar, kayak macem pohon bunut atau apa itu, kayak macem pohon beringin karet ya, di pohon liar besar tuh. Emang kenapa? Nih lebih dekat nih. Tuh ada bekas tuh sesajen gitu. Kau berani kan nendang? Dirusak sama kamu. Ya Allah ya Rasulullah, Gusti Pangeran gitu. Pak Chandra, maaf. Ini nih apa-apaan? Ya ini kata tuh. Sering orang itu tuh melakukan kayak beginian. Saya curiga, saya tahu pun dari teman saya, lokasinya di sini kata tuh. Saya selidiki, ternyata ada bener. Saya takut barangkali kejadi ke keluarga saya ataupun imbas ke warga yang lain, kan merugikan. Takut pesugihan. Oh gitu. Oh iya. Emang kenapa Pak? Nggak apa-apa. Bentar Kak Chandra. Air minum ada nggak di mobil? Ada Bang. Akhirnya Kak Chandra ambil air minum mineral ya di botol tuh. Saya pamit sebentar. Saya minum. Saya berdoa. Tiba-tiba saat itu posisi badan saya itu agak merinding nih, bulu kuduk, gedeg, ini ada apa? Saya datang kemari kok begini, apakah saya mengganggu? Sampai leher tuh kenceng banget. Di belakang ini nih, bulu kuduk nih kenceng banget. Apakah saya kena kolesterol? Apa darah tinggi? Akhirnya saking keselnya ngeliat kayak gitu. Ini kalau begini terus kayak gini nih, lebih baik kita rusak orangnya aja, diomongin. Ya terus gimana Bang? Ini kalau begitu, ini barang-barang sesaji di sini diamankan aja, dibuang ke laut. Udah biar orang bingung siapa yang ngambilnya. Akhirnya saya mengemasi barang-barang tersebut. Ada karung nggak? Nggak ada. Nggak punya. Ya udahlah. Saya mengorbankan diri ini, yang namanya kaosnya saya pakai. Kebetulan waktu itu saya kan pakai jaket sama kaos. Kebetulan kaosnya udah rusak juga ya, istilahnya kurang bagus. Sudahlah, demi menyelamatkan semuanya, takut hal-hal yang enggak atau mengurangi fitnah, saya kumpulkan semua sesaji-sesaji tersebut, masukin ke kaos saya ikat. Yuk kita ke laut, kita buang. Terus kamu gimana? Ya pakai jaket kan sekarang, udah nggak pakai kaos lagi. Singkat cerita akhirnya ke laut saya buang. Dah Bang, si Pak Chandra ngomong ke saya nggak bertanggung jawab loh Bang kalau ada apa-apa. Insya Allah saya tidak akan takabur ataupun niatan yang enggak. Saya tujuannya membantu warga, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sehingga saya pun udah siap menghadapinya. Ya udah, saya nggak bertanggung jawab loh Bang. Walaupun saya ngasih tahu ke kamu, saya percayalah kamu mampulah kata itu. Akhirnya saya sama Chandra pun berpisah. Chandra, kan udah sore ya. Saya juga perlu mandi karena udah bau badan saya dari pagi. Tolonglah, minta duitnya lah gitu. Tadi udah kasih uang makan gitu. Sekarang pulang lagi, kan udah kerjain. Sini gitu. Udah berapa? Kebetulan waktu itu saya jujur aja, saya belum bayar listrik gitu. Kalau boleh ya pinjem lah, kalau nggak boleh minta. Yang berapa? Nggak banyak sih, 300.000 gitu, buat bayar listrik. Akhirnya ini pinjem ya? Enggak Bang ya, buat kamu aja lah. Chandra ngasih uang ke saya. Senang hati saya, besok bisa bayar listrik, dapat uang 300. Dah pulang. Singkat cerita di rumah, pada malam hari waktu saya mau tidur,
Setelah saya sebelum tidur tuh sholat dulu, terus baca-baca doa, wiridan. Sebelum tidur pun karena rasa kantuk udah berat, sampai saya lupa berdoa, sampai saya tertidur. Pada saat saya tertidur, saya mimpi. Saya bermimpi didatangin kayak macam gondoruo yang muncul saat itu dari pohon yang pada saat di sesaji itu yang saya bersihin, saya buang. Dari situ dia marah. Dia ngomong ke saya, "Hei, kenapa kamu," katanya, "merusak tempat saya, merusak makanan saya. Kamu sudah ngusik sembahan saya. Ini persembahan untuk saya kok kamu usik. Ada apa ini? Maksudnya apa kamu?" Saya bingung. Udah melihat wajahnya saja dan menatapnya sangat ngeri. Lihat daripada postur tubuhnya, sorot matanya. Waduh, ini gak karu-karuan. Udah mukanya kotor, agak kehitaman, kucel, rambutnya awet-awetan, matanya belum melototin saya aja, melotot terus. Sampai dia menuding-nuding ke saya. Sampai saya tersontak agak kaget, ngerasa ini gimana? Waduh, ya Allah, kok saya diingetin kayak gini, ada apa? Sampai dia marah-marah, mau mukul saya mengelak. Dia mau mukul saya lagi, saya mengelak lagi. Terus saya belum mengadakan perlawanan. Saat saya mau mengadakan perlawanan, karena saya mundur dan akhirnya saya terjebak jatuh, kebentur kepala saya. Begitu terbentur saya ngucap astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya saya terbangun dari mimpi. Dari tidur saya terbangun. Ya Allah ya Rasulullah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini mimpi, untung aja mimpi. Kalau bukan mimpi ini gimana? Saya diam termenung. Tak lama kemudian kumandang azan. Seruan azan tuh berkumandang. Akhirnya saya merenungkan diri, ambil air wudhu, saya sholat subuh. Setelah sholat subuh saya wiridan. Selesai. Singkat cerita, agak siang hari, kurang lebihnya jam 10 pagi. Ya pergantian waktu ya. Badan saya panas, hangat di awal, agak demam, batuk, agak pening kepala. Ini kenapa? Apa saya belum makan? Coba saya sarapan. Barangkali belum makan, sarapan. Habis makan, saya minum Panadol untuk mengurangi rasa demam. Barangkali ini secara medis ataupun kesehatan saya terganggu, sakit dari secara medis. Saya minum, tak kunjung reda, panas makin tinggi dan menggigil. Ini panas demam. Ada apa ini? Ya Allah ya Rasulullah, kok saya jadi begini? Kenapa ini? Akhirnya saya memutuskan, ketimbang begini, saya coba periksa. Singkat cerita, waktu itu puskesmas belum tutup, masih jam 11 siang. 1 jam berjalan nih, dari jam 10 setelah saya makan selapa, panas makin tinggi, saya memeriksakan diri ke puskesmas. Saat di puskesmas saya diperiksa oleh dokter, itu ternyata dokter tertawa. Nggak sakit apa-apa kok bapak periksa ke saya. Sakit apanya pak? Ini yang saya rasakan ini panas demam ini, panas dingin, gigil dok. Tensi bener kata itu, detak jantung normal.
Wah bapak sih ngada-ngada beneran. Tuh sampai keringet dingin saya keluar dok. Nggak ada keringet, perasaan bapak aja kali. Udah gini aja pak, saya berilah untuk mengurangi rasa sakit. Mungkin bapak pening juga, rasa kunang-kunang mungkin. Akhirnya dokter membuat resep ke saya. Diberikanlah resep tersebut untuk diambil ke bagian resep di obat, bagian obat. Singkat cerita obat pun didapati dan saya pulang di rumah. Langsung saya minum sampai datangnya bada duhur. Itu panas dan dingin tuh belum usai, semakin menjadi. Mata pun saya melotot melihat ke sana kemari kayak seakan-akan hampa. Ini ada apa? Saya ingat-ingat kejadian apa yang menimpa saya. Apakah ada hubungannya dengan saya membersihkan namanya itu sesaji-sesaji di tempat waktu itu? Saya berpikir aja, nggak mungkin. Tapi sambungkan kembali kejadian waktu itu, mimpi didatangin sosok astral, sampai ngomong begitu ke saya dalam mimpi sampai saya jatuh. Waduh, agak khawatir juga saya. Disambungkan ke sana kemari rangkaian yang saya alami dari apa yang saya lakukan. Saya diam sembari saya wiridan. Panas pun semakin tinggi, demam pun tetap terus berjalan. Waduh, rasa kedinginan. Akhirnya saya mencoba untuk melawan hawa ini. Saya berdoa sebisa mungkin. Saya baca Al-Quran. Ternyata belum kunjung reda juga. Ya Allah ya Rasulullah, ini kenapa ini? Akhirnya saya memutuskan niatan untuk melawan di sini sendirian. Akhirnya saya datangin ke pembimbing saya. Akhirnya saya datanglah ke pondok pesantren, ke pembimbing saya. Saya datang ke sana menceritakan hal kejadian apa yang saya alami. Berawal saya melakukan apa yang saya lakukan, saya ceritakan semua kronologisnya dari nol sampai terjadi sekarang yang saya alami. Pembimbing saya diam mendengarkan dengan hikmat sampai dia mengangguk-angguk. Jadi gitu ya Bang, kejadiannya yang kamu lakukan dan kamu alami sampai sekarang. Iya, oke. Jadi saya mohon petunjuk dan bimbingannya. Syukur-syukur ditangani ini permasalahan saya. Baik Bang. Dah, gini aja, kamu baca doa ini nih, ya. Saya lagi ada perlu. Nanti aja sepulang saya, nanti saya tangani. Insya Allah kamu gak ada apa-apa kok di sini kok. Aduh, gimana Kiai? Semua dia datang lagi? Insya Allah enggak. Saya tahu kok. Rupanya Pak Kiai mencoba saya mampu tidak menahan istilahnya serangan-serangan begitu. Dan suruh membaca doa wiridan yang dia kasih ke saya. Saya lakukan wiridan tersebut. Sepeninggalnya Kiai pergi pada urusannya dia di entah kemana, karena dia hanya bilang ada keperluan, nanti sepulang saya melakukan keperluan, saya akan nangani kamu. Kamu udah lakukan ini aja untuk benteng sementara, karena ini mesti penanganan khusus Bang. Ya sudah, singkat cerita, pada saat-saat saya mengalami panas dingin itu, setelah baca wiridan dari pembimbing saya, memang agak mereda. Si suhu tubuh saya itu dari panas dan dingin agak mulai menghangat. Saya pegang kening saya, masih pening pala. Ya Allah, ya Rasulullah, apalagi. Saya lanjutkan lagi doa tersebut ataupun wiridan yang dikasih sama pembimbing saya. Terus saya lakukan sampai saat saya kesel, ngantuk,
nggak tahan gigilnya, saya bawakan tidur dari wiridan. Itu namanya saat saya rasakan perut saya, badan ini seakan-akan kayak orang dihimpit. Sakitnya bukan main. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ini apa ini gitu. Sakit nggak ketahan. Akhirnya daripada saya pusing kayak gini karena ngantuk juga, saya bawakan tidur. Pada saat tidur itulah saya bermimpi lagi. Saya diserang lagi sama makhluk astral. Banyak sekali yang nyerang saya. Bukan satu ataupun dua, puluhan datang nyerang ke saya. Saya kebingungan. Udah badan saya sakit, lemas tubuh saya. Ya Allah, ini apa lagi? Saya baca terus, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'man nasir. Terus saya baca. Tapi kok ini enggak pada hilang, malah nyerang saya terus, tambah semakin banyak. Saya bingung ini di hati itu. Namun pada saat itu sakitnya saya bukan main menahannya, nggak tahan banget sakit ini. Yang dirasa kepala beratnya minta ampun. Ini seakan-akan memukul ke saya. Pada saat itu saya udah nggak tahan. Terus agak terbangun saya ini mendengar suara azan maghrib. Terbangun dengan suara azan. Ya Allah, saya mimpi lagi. Waduh, gak kuat udah. Badan menggigilnya tambah. Panasnya minta ampun. Gigilnya iya. Nyentuh air aja udah gak tahan. Aduh, tapi kata dokter, saya gak punya sakit apa-apa. Tapi kata pembimbing saya, udah nanti saya kalau datang baru saya nanganin kamu. Baca aja ini dulu untuk menahankan diri aja dulu. Saya ada perlu. Singkat cerita, pembimbing saya pun datang. Waktu itu pas usai bada isya. Cuman saya udah nggak tahan nih, udah ngeringkuk aja di tempat namanya ruangan tersebut. Itu tidak ada namanya kursi di ruang tamu itu. Biasa ngampar, kalau itu sih istilahnya lesehan ya. Saya tertidur di sudut, meringkuk aja, menahan barangkali ada terpaan angin atau apa. Saya menghindari hal-hal kayak gituan. Begitu pembimbing saya masuk dan biasa seperti itu, kaget nggak saya, sampai saya kayak orang migo, sampai terdengar ke para santri. Akhirnya para santri mengatakan ke kiai, tuh Bang Jampang dari tadi kayak orang migo, gigi terus. Sepeninggalnya Pak Kiai itu, saya mau bantu, takut dimarahin karena dia lagi wirid barangkali, lagi apa saya nggak tahu, karena ada tugas dari Pak Kiai. Jadi seperti itu Pak Kiai. Hanya pembimbing saya ngambil air, mendekati saya, entah dibacain doa apa, air itu dicipretin ke saya tuh. Sebagiannya mengusap ke muka saya, dan kepala saya pun dikopiok-kopiok, ubun-ubunnya nih cipratin. Semuanya, seluruh tubuh saya itu dibalur sama air itu, air doanya dari pembimbing. Saya mulai agak enak. Dapang, sekarang kamu ambil air wudhu. Nggak kuat, dingin minta ampun. Udah paksain, gak mungkin mati lah. Apa sih kata itu, umur itu Allah yang punya, jangan takut. Akhirnya saya nurutin perintah daripada pembimbing saya. Saya ambil air wudhu. Akhirnya saya disuruh masuk satu ruangan. Beliau pun masuk. Berdua saya sama beliau. Di waktu itulah saya diterapi sama pembimbing saya. Rasa menggigilnya minta ampun, sampai kayak di ruqyah. Awalnya saya dengar tuh beliau membaca Al-Fatihah, terusnya baca Kulhu, membaca Al-Falaq, dan baca Anas. Kayak saya di ruqyah sama dia. Wow, tambah sakit badan. Ampun-ampunan udah saya nggak tahan ini melawannya. Waduh,
ampun, udah nih bener-bener sakit semua. Saya nggak tahan dan minta ampun. Udah sampai saya bilang, kamu baca terus wiridan itu, terus baca. Saya akan tangani kamu, tenang aja bang, tenang, sabar. Akhirnya saya baca terus, sembari membaca wirid yang beliau kasih, beliau pun rapi saya. Terjadilah di situ keributan. Suara yang didengar oleh saya udah nggak ingat apa-apa. Hanya telinga saja yang bisa saya rasakan, pendengaran, indera pendengaran yang saya bisa melakukan, menerima respon-respon. Mata berkunang-kunang dan memejamkan mata. Saya sehingga nggak bisa melihat apa yang terjadi. Hanya dentuman-dentuman yang betul-betul istilahnya mengagetkan serta membuat bulu kuduk saya merinding seperti letupan bom. Sempat pembimbing saya bicara, Allahu Akbar, letup lagi, buar lagi, Allahu Akbar, buar lagi. Ya Allah, ya Allah. Di sisi itulah saya satu persatu letupan-letupan didengar. Tubuh saya pun mulai agak meringan, agak enakan. Ya Allah, kepala yang tadinya berat sekali berangsur-angsur memulih. Agak ringan. Udah pang, kata itu. Udah tenang, udah beres semuanya. Udah beres. Bangun. Ayo duduk. Gak kuat, lemes semua ini badan, sakit semua persendian. Udah sabar. Pakai itu manggil santrinya, salah satu santri, suruh membawakan ramuan yang dia buat, sudah dibuatkan, bawa ke sini gitu. Kayaknya udah diseduh apa, diminumkanlah ramuan itu untuk saya. Saya minum ramuan tersebut, mulai badan tuh agak mulai terasa hangat. Sempat saya nanya, ini ramuan apa ya? Udah, yang penting kamu sehat. Itu kalau kamu tahu itu resepnya ya, untuk menghangatkan tubuh. Jahe itu diparut, setelah dibakar tuh gitu. Terus dikasih sahang atau merica, dikasih gula merah. Kan enak kan, badan kamu keluar semua keringetnya. Iya, agak seger kayak, kepala pun udah agak berat lagi nih. Itu bisa untuk pemulihan tenaga kamu, kata itu. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya saya ngerepotin terus ya selama ini. Yang terjadi sama saya itu sebetulnya apa ya? Kamu itu udah betul-betul banget tuh diserang sana sini, banyak yang masuk ke kamu tuh. Ya terus bisa gitu gimana? Ya karena kamunya musik itu, kata tuh, dia nggak terima. Alhamdulillah udah sekarang udah beresin semua. Bukan apa-apa ya. Kalau itu terus dilakukan atau dibiarkan, kelakuan-kelakuan bejat yang saya nggak suka, karena bisa mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa, apalagi perbuatan musyrik, saya paling gak suka ya. Betul, siapapun juga gak akan suka yang namanya melihat ada orang berbuat perbuatan yang musyrik. Cuma ya nafsu-nafsu aja. Sebetulnya kamu gak perlulah kayak gitu, Bang. Akhirnya kan menimpa kamu juga. Untung saya masih hidup, untung masih saya bisa membimbing kamu. Udah gini aja, nih saya beri amalan untuk kamu, untuk magerin kamu, untuk nanganin masalah begituan, agar kamu tidak terserang seperti ini. Tapi 21 hari nih puasanya, kamu mau nggak, Pang? Waduh, puasa 21 hari untuk menempuh ilmu begini, kayaknya eman baik. Kamu kalau dikasih tahu sama orang tua tuh, eman hitung-hitungan aja, kalau tukang dagang aja kamu tuh. Ya bukan ya. Ya saya lagi butuh uang ya. Masalahnya bukan apa-apa. 21 hari. Emangnya saya makan nggak nyari? Saya kan harus makan. Nah uangnya dari mana kalau saya nggak nyari? Udah, kamu tidak kerja di sini, makan tidur. Apa susahnya kamu di sini? Kurang apa saya sama kamu? Iya sih ya. Udah di sini aja. Tapi kebutuhan yang di rumah gimana ya? Aduh, Pang kamu tuh gitu. Apa semuanya tuh hitung. Ya bukan orang rumah juga perlu makan ya. Ya kan ngajarin harus bertanggung jawab sama orang rumah. Ya juga sih. 21 hari emang kamu berapa sih kata itu kebutuhan untuk 1 hari?
Nah ini gini namanya pembimbing saya. Asik nih. Jadi ini sehari ya sederhana sih ya, nggak banyak kebutuhan untuk makan tuh keluarga. Beli 150.000. Banyak amat Bang tuh. Di sini sih tinggal metik, masakin anak-anak. Paling belinya juga tempe, ikan tinggal ngambil di balong. Iya di sini. Nah kalau di rumah saya kan belanja ya. Yaudah, singkat cerita akhirnya saya menyepakati saya untuk menginap dan suruh menebus ilmu untuk bersih diri. Berjalannya waktu, singkat cerita saya usai sudah, dan saya pamitan ke pembimbing saya, boleh enggak kalau saya seperti waktu tadi lagi, pada awal waktu saya untuk bersihin tuh, namanya orang-orang yang nggak karu-karuan tuh, macamnya sesajen kayak gitu, orang-orang melakukannya nggak bener. Udah nggak usah dipikirin, kecuali itu boleh dikatakan ngerusak keluarga kamu, sahabat kamu, saudara-saudara kamu, ya kamu boleh nanganin. Tapi ya udahlah, nggak usah usil lah intinya Bang, nafsa-nafsi aja udah. Toh nanti juga akhirnya boleh dikatakan tuh orang yang melakukannya nggak benar, dia punya ajab sendiri, dia punya tanggung jawab sendiri, di hari kelak bisa mempertanggungjawabkannya. Udah gitu aja, udah simple. Jangan yang ribet-ribet hidup tuh, cari yang simple. Akhirnya saya nurutin dah. Ini setelah 21 hari ini, setelah saya selesai kayak gini nih, saya bisa lakukan ya untuk diamalkan dalam untuk diri saya sendiri. Kalau ada apa-apa, insya Allah Bang, insya Allah atas bantuan Allah, atas ridhonya Allah, kamu sekarang pulang ke rumah, minta restu ke ibu kamu. Restunya ibu, restunya berkata orang tua, restunya Allah juga. Jadi kalau apa-apa tuh kamu jangan sembrono, minta pamitan dulu ke ibu yang melahirkan kamu, karena telapak kaki ibu, di bawah telapak kaki ibu itu adalah surgamu. Untung kamu punya ibu masih hidup. Nah kalau udah nggak ada, pintu surga itu tertutup. Iya juga ya. Ya udah, kamu pulang aja dah. Udah usai kan? Udah. Ya memang iya ya. Terus gimana lagi? Ya sudah kamu pulang, kamu bengkeng aja orang tuh aja. Ya enggak ya. Itu tasbih buat saya aja ya. Buat saya Panti Wirid. Aduh udah duit iya, tasbih juga iya. Aduh capek saya ngurusin kamu Bang. Ya wajar lah ya. Namanya juga ya namanya gitu kan. Lah, bawa kop tadi tuh. Akhirnya tasbih pun saya bawa pulang. Saya pamitan. Dah. Saat itu juga saya mencoba, pas kebetulan pas maghrib usai sampai lanjut ke Isya. Nah pada saat pada Isya lah saya mencoba membangkitkan apa yang saya beli, yang saya tadi saya lakukan, wiridan dalam saya puasa. Saya mencoba melakukan amalan tersebut. Pada saat saya melakukan amalan tersebut, tahu-tahu perasaan saya limbung, sekarang kan ada kayak gempa, macam kayak gempa tuh. Tepatnya waktu itu tanpa terasa, waktu berjalan kurang lebihnya jam 2 dini hari, saya terasa limbung. Aduh, daripada kayak gini rasa saya tuh, godaan apa lagi? Dah, sholat lail aja lah. Saya niatkan tuh sholat lail 2 rakaat. Setelah itu saya wiridin lagi. Ternyata alhamdulillah, yang seperti goncangan-goncangan tadi yang terasa dalam saya seperti kayak gempa, itu normal kembali. Sampai subuh, setelah sholat azan subuh berkumandang dan saya terus lakukan sholat. Akhirnya saya mencoba menenangkan diri untuk tidur. Saya ingat, kamu jangan tidur apabila setelah subuh. Lanjutkan aja, nggak boleh tidur. Ya udah saya terusin lagi. Sekitar kurang lebih jam 8:30
Saya putuskan untuk tidur. Saya tidur. Dalam tidurnya itu saya mimpi lagi. Saya juga bingung. Aneh saya juga. Rasanya tuh nggak henti-hentinya ini mimpi macam kayak beginian. Pada saat tidur, bermimpinya itu saya berjalan di tempat yang sunyi, seakan-akan di situ ada beberapa makam. Namun di salah satu tempat makam tersebut tumbuhlah pohon yang sangat besar. Saya sendiri nggak tahu tempatnya di mana, karena itu dalam alam mimpi. Itu sosok tersebut itu muncul kembali menghadang saya, bahkan ngomong, saya akan membalas dendam atas kematian keluarga saya yang kamu binasakan. Astagfirullahaladzim. Ini makhluk model begini rupanya dendamnya 7 kesumet nih. Belum selesai, belum udah nih. Hei, saya jawab omongan dia, memangnya saya salah apa ke kamu dan turunan kamu? Orang-orang tua kamu saya nggak pernah istilahnya usil ataupun apa kepada keluarga kamu. Kamu orangnya. Akhirnya dengan sigap saya merapal wiridan yang untuk perisai diri. Saya lakukan, baca surat Kulhu, surat Al-Falaq, dan surat Anas. Saya ngunci di surat Kulhu. Sembari saya baca juga surat ayat An'am yang telah diberi sama beliau untuk merisai diri saya. Saat dia menyerang, saya serang kembali. Saya hajar tuh. Saya hajar dengan kekuatan doa yang saya miliki, dan mungkin Allah telah memberikan kekuatan pada saya pukulkan. Sehingga saya juga bawa tasbih dalam mimpi itu, pemberian tasbih, pemberian pembimbing saya itu. Dia terlontar, jatuh, saya bangun, saya cambukan namanya itu tasbih ke badannya dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 3 kali, dia hancur. Tiba-tiba hancur dah, nggak ada bentuk lagi. Alhamdulillah ya Allah, keadaan ini udah jelas, udah sirna. Saya berjalan terus, berjalan tanpa disadari sama saya. Bertemu teman saya yang waktu itu ngomong ke saya, Bang, yuk kita ke sana yuk. Enggak, Bang, yuk kita ke sana yuk. Kemana? Satu. Ya ke sana. Enggak, satu. Enggak tahu arahnya kamu. Sampai dia agak marah, Mbak. Ngorong saya, yuk narik saya. Saya akhirnya terbangun, enggak tahu saya lagi mimpi. Terbangun, betul teman saya datang, narik-narik, istilahnya tuh goyang-goyangin kaki saya, narik-narik pundak saya, narik-narik tangan saya. Ternyata pada saat saya bangun tuh dia narik-narik tangan saya. Persis kejadian seperti waktu saat mimpi. Saya terbangun, ada apa, Wan? Kebetulan nama teman saya itu Wawan yang waktu di dalam mimpi itu. Dan di alam nyata pun dia datang membangunkan saya. Bang, minta tolong sih, Bang, gitu. Kenapa? Mau ziarah gitu. Ziarah aja minta antar, minta tolong apa gitu. Dia nemenin gitu. Karena ini masuk ke macam ya makam orang tua saya, tapi masuk ke pedalaman gitu. Lewat ini namanya tuh toang gitu. Toang siapa? Ya kayak macamnya alas itulah, kayak rawa-rawa. Barangkali ada apa-apa, barangkali ada begal atau apa. Kalau berduaan kan mending bisa melawan. Yang salah satunya gimana lah. Ya bentar gitu. Sebelum makan, saya cerita, saya makan dulu apa segala macam, saya cerita. Saya mauan berangkat ke makam orang tuanya untuk ziarah.
Berdoalah di sana, singkat cerita udah segala macem. Semau pulangnya sesudah dari ziarah tersebut, di pintu gerbang ada orang di situ nunggu yang saya tidak kenal. Kamu ya, namanya Jampang. Saya kaget. Emang ada apa? Kamu siapa? Dari mana? Sampai saya tuh melihat dia, tatapin hanya mukanya doang di atasnya. Begitu melihat ke bawah, kakinya nggak nyentuh tanah. Padahal di siang hari itu wujud aneh. Begitu saya melihat Wawan, melihat dia kembali hilang. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Cepat-cepat saya ambil tindakan buat perisai diri lagi. Akhirnya ngajak kawan, Wan pulang Wan, udah gak enak situasinya, kayaknya udah gak karu-karuan. Dan dia pulang ke rumah. Alhamdulillah malam hari juga saya tidur tidak mimpi dan tidak ada masalah apa-apa. Dan terus menerus, sehingga saya pun setiap mau tidur pun saya tetap melakukan apa yang diamanahkan atau diajarkan Rasulullah, yaitu membaca surat kulhu 3 kali, bertasbih, bertasmid, tahlil, terus juga baca istighfar dan membaca sholawat khususnya, agar saya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah Rasulullah, yaitu selaku nabi kita, selaku umat Islam. Dan akhirnya sampai sekarang pun alhamdulillah tidak bermimpi macam gitu lagi. Begitulah sobat melihat malam, kisah yang saya alami. Saya menceritakan apa adanya, tidak mengurangi, tidak melebihi. Seperti itulah yang saya alami. Semoga bisa diambil hikmahnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Maaf kata apabila ada penuturan kata-kata saya yang salah ataupun menyakitkan hati, saya mohon maaf lahir batin. Apabila memang ini berguna untuk kalian, ya jalankan. Kira-kira enggak, ya sudah, jangan hiraukan. Gampang, simpel hidup, jangan pikir pusing. Gitulah sobat melihat malam, dimanapun berada. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat kalianlah channel ini bisa besar, dan berkat jasa kalianlah selaku jasa atau pejuang channel ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.